Syukur dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan kurnia beliaulah alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula Puskesmas Salido ini dalam rangka monitoring program Puskesmas di Puskesmas Salido. Salawat dan salam selalu kita curahkan ke pimpinan kita Muhammad SAW, karena beliaulah pemimpin kita umat Islam yang sudah memberikan buah sunnah Al-Quran dan hadis yang wajib kita teladani dan kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada pagi hari ini sebelumnya kami mohon saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Kabid dan rombongan di Puskesmas Salido dalam rangka melaksanakan monitoring Kesmas. Namun sebelum kami menyampaikan ekspos kami, Pak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kemarin kami sendiri memang sedang berada di lapangan dalam rangka masih dalam proses tracing bahwa kebetulan ada kasus positif di wilayah kita. Jadi mungkin dalam ekspos kami nanti belum begitu lengkap, Pak. Namun nanti kepada PJ program kami mohon nanti menambahkan, karena memang kita belum sempat memasukkan angka-angkanya ke dalam. Tapi walaupun demikian, kami mengharapkan mudah-mudahan monitoring yang dilaksanakan pada hari ini di Puskesmas Salido membawa perubahan besar nanti, dan kita tahu apa sih permasalahan-permasalahan yang kita temui selama ini, sehingga nanti kita tahu jalan keluar dan melaksanakan monitoring bidang Kesmas pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita tuntaskan hari ini dan semua tujuan yang kita capai hendaknya bisa dilaksanakan di hari-hari berikutnya. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia kita dapat melaksanakan pertemuan ini dengan ruangan yang cukup bagus, dan sudah mulai ada perubahan di tahun 2020 ini dibanding dengan tahun 2019 yang kemarin. Alhamdulillah ya. Mungkin ruangan ini yang cukup representatif, Dinas Kesehatan juga bisa pakai nanti kayaknya seperti ini. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Kapus, Ibu Kasih Kesga, Kasih Kesling, dan Kasih Prokes mewakili ini, karena Kasih Prokes ada acara pembinaan Kampung Tangguh di Puskesmas Terosan. Tujuan kita adalah melaksanakan kegiatan ini adalah tak lain bukan bagaimana kita meningkatkan pencapaian program yang selama ini sejak pandemi dimulai sekitar Maret sampai Mei itu agak terkendala, karena bukan hanya di Kesga yang perlu kita perhatikan. Di kegiatan Kesling misalnya, kita di 4 Jurai itu udah bisa dikatakan bisa 100% kecamatan 4 Jurai ini bisa di ODR kan. Hanya selangkah lagi, hanya sedikit lagi yang bisa, sangat sedikit lagi untuk menjadikan 100%. Saya rasa mungkin tidak terlalu berat tantangannya. Mari kita bersama-sama bagaimana bisa ODF di Kecamatan Pajora ini, karena anggaran yang ada bisa juga dilaksanakan untuk pengecuan dan survei ke lapangan itu bisa kita lakukan dengan anggaran belaka. Kalau di Puskesmas kita tidak ada kendala, anggaran tetap tidak ada pemindahan dana, tidak ada pengurangan dana. Nah kalau di dinas itu semua sudah dikurangi bahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tertumpang salam hormat pada pembicara sebelumnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya, walaupun dalam new
new apa namanya, new normal ya. Jadi kita program tetap jalan ya. Sebenarnya kita udah agak terlambat juga. Jadi kabupaten lain bulan-bulan Mei itu udah bergerak mereka ya. Tapi mari kita susun jadwalnya. Jadi dari sisa tahun ya, kita berarti udah berjalan selama 6 bulan. Jadi kawan-kawan di Puskesmas sudah punya target ya, berapa yang harus dikejar ya, sesuai dengan target masing-masing indikator. Jadi kita kemarin sudah melaksanakan secara virtual juga ya. Jadi kawan-kawan sudah tahu ya rapornya masing-masing ya. Jadi untuk Puskesmas Salido Kopapus memang banyak indikator yang belum sesuai targetnya ya. Terutama ini untuk program anak ya. Itu program anak dari 5 indikator ini rata-rata merah ya. KN 1-nya masih di bawah target ya, 42,6%. KN lengkapnya 42,18 ya, masih merah. Kunjungan bayi 30%, kunjungan balita juga masih belum mencapai target 27,9. TK neonatal juga ya 23,28. Jadi sengaja kami datang ke sini ya. Kalau secara angka-angka kita sudah paparkan waktu virtual itu ya. Jadi kami pengen tahu apa permasalahan di lapangan. Kenapa? Iya memang pandemi ya. Kita tahu pandemi ya. Tapi jangan kohor bayi dan balita belum terisi dengan lengkap. Kohor bayi juga kohor ibu tadi belum sempat cari ke kami. Jadi yang kohor bayi balita, kalau ada kesempatan bidannya untuk datang ke sini diisi lengkap. Ya, DP. Nah, itu. Untuk OMTBS registrasi sudah cukup bagus, bisa jadi percontohan untuk puskesmas lain. Kemudian satu lagi tadi untuk bagan Puskesri sudah ada, bagan MTBS ada. Mungkin cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang resti udah terjaring 9 yang lebih resti lagi. Bumilkek iya, anemi iya. Dari 9 itu 1 yang perlu kita pantau lebih ekstra itu dari Laban, Meta Dharma, suaminya Juni Sumardi, umur 40 tahun, kehamilan 5 bulan, hamilnya sekarang udah 5 bulan, tapi dia hamil ke-10, anak ke-8, berat 43, oke kayaknya tidak, lingkar lengannya 25, tapi dia anemi 8,2. Ya. Nah ini kita takut nanti kalau kematian ibu nambah lagi, mudah-mudahan jangan bertambah. Ya, karena kemarin kami di Kesling, seksi Kesling kemarin kan udah monef ya Bu ya. Mungkin kemarin waktu itu pas acara DMP ya Bu ya, sama Lokmin waktu itu. Nah ya sama bidan desa. Mungkin sedikit lagi ya Bu ya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Ibu Kapus tadi masalah ODF ya. Saya acungkan terima kasih juga buat Bu Kapus karena datanya ada sama Ibu ya. Mungkin kalau yang telah kami kunjungi, data itu cukup di sanitarian saja. Jadi data ODF ini udah ada sama Ibu, sama datanya sudah di cross check, memang sama dengan data yang di STBM Smart. Memang tadi yang ODF di Nagari Painan ya Bu ya, di Salido ada 1. Dan selanjutnya itu pencapaian ODF-nya itu sudah 90% ke atas, tinggal 2% lagi ya. Itu akan ODF. Itu ada Nagari, Painan Selatan Painan, Painan Timur Painan,
Salido dan Salido itu sudah 90 ke atas ya Bu ya. Tadi udah disampaikan juga. Mungkin di sini jumlah rumah tangga itu di puskesmas untuk puskesmas 6.990, sementara yang dipantau cuma 6.200. Dari 9 nagari ada yang 100%, ada yang kurang dari 100% rumah tangga yang dipantau. Kalau saran kami itu total rumah tangga yang ada di setiap nagari itu menjadi sampel, jadi dia total sampel, sehingga kita tidak ada kerancuan nantinya untuk pencapaian indikator PHBS-nya. Itu yang pertama, Nirida. Kemudian di sini dilihat persalinan nakes. Di sini sudah sangat bagus. Kalau saya lihat di sini sudah mencapai 89% per puskesmas. Tapi mungkin koreksinya